41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Oh, shalom semuanya, senang sekali saya Hana dapat menjumpai Anda dalam tayangan N153 episode ke-10 ini. Di masa pandemi ini adalah penting untuk dapat menjaga tubuh kita mendapat asupan dari makanan yang sehat dan konsisten dalam berolahraga. Sebelum kita masuk dalam materi yang akan kita bahas, yang akan kita cermati dalam tayangan kita kali ini, yaitu bertema nge-gym yuk. Kita berdoa dulu ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang tercurah dengan limpahnya dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam setiap langkah hidup kami, karena kami ada saat ini itu semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami ingin belajar apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami saat kami menghadapi masalah. Berikanlah hati kepada kami, hati seperti Maria yang memilih untuk mengambil bagian yang terbaik yang tidak dapat diambil daripada kehidupan kami, dengan duduk diam mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan sembunyikanlah hamba-Mu ini di balik salib-Mu, sehingga hanya isi hati-Mu ya Yesus yang disampaikan, dan segala sesuatunya kami persembahkan hanya bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Haleluya. Nah, seperti tadi pembahasan di awal bahwa kita harus menjaga pola makan kita supaya tetap sehat dan konsisten dalam berolahraga. Apa sih fungsi makanan bagi tubuh kita? Yang pertama, makanan itu menjadi sumber energi bagi tubuh kita untuk kita dapat mengalami pertumbuhan yang maksimal dan meregenerasi sel, dan juga supaya proses dalam tubuh kita ini berlangsung dengan maksimal, berlangsung dengan sempurna, dan melindungi tubuh kita dari penyakit. Wah, kalau sudah menyebut penyakit, kita baru bilang, oh iya ya, kita harus makan makanan sehat. Nah, kalau olahraga itu apa fungsinya? Yang pertama, dia mencegah untuk penimbunan lemak yang dapat memicu penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, seperti jantung, stroke. Waduh, kita tolak ya dalam nama Tuhan Yesus. Dan membuat tubuh kita terlihat lebih, posturnya lebih tegap, lebih bagus, dan mengurangi stres, dan juga menjaga kualitas tidur kita supaya lebih bagus, dan membantu relaksasi. Wah, kalau itu sudah kita jalankan, kita mengharapkan bahwa tubuh jasmani kita akan menjadi sempurna. Nah, namun ternyata di atas semuanya itu ada yang lebih penting, yaitu menjaga kesehatan tubuh rohani kita. 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk kehidupan kita di saat ini maupun untuk kehidupan kita yang akan datang. Nah, ternyata ibadah, kemudian pujian penyembahan, kemudian mengikuti komsel, kemudian membaca firman Tuhan itu berguna untuk sebagai makanan rohani kita, yaitu sebagai energi dari tubuh rohani kita, membuat pertumbuhan tubuh rohani kita maksimal, kemudian meregenerasi sel-sel rohani kita, kemudian juga supaya fungsi dari semua tubuh rohani kita ini berfungsi dengan maksimal, sehingga kita memiliki respon yang benar dari setiap penyakit rohani yang mau menjangkiti kehidupan kita. Wah, penyakit rohani ya, berarti apa sih penyakit rohani itu? Ya, yang dapat kita ketemukan kita temui dalam setiap kehidupan kita, seperti gosip, itu hal-hal yang kecil ya. Gosip, dosa nggak ada hal yang besar yang kecil, semuanya dosa is dosa, sin is sin ya.
Ya, tapi itu yang perlu kita cermati bersama. Dosa itu tidak langsung menjadi besar, tapi itu akan merembes dalam kehidupan kita mulai dari hal-hal yang kecil seperti bersungut, mengomel. Kita tahu akibat bersungut dan mengomel, satu generasi dari Israel yang keluar dari Mesir tidak boleh masuk ke Kanaan. Jangan sampai kita tidak dapat menikmati berkat Tuhan karena kita bersungut. Nah, kita perlu selain makanan tadi, kita juga perlu melakukan olahraga rohani. Wow, apa itu olahraga rohani? Apa kita mulai membayangkan bahwa tubuh rohani kita mengangkat barbel dengan sekian kilo beban? Wow, kalau begitu bagaimana caranya ya? Nah, olahraga rohani itu diperlukan. Bagaimana? Aha, ini yang terkadang dilupakan. Olahraga rohani dapat dijalankan saat kita menghadapi masalah. Inilah saatnya kita melatih otot-otot rohani kita. Terkadang saat masalah datang dalam kehidupan kita, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, berikan jalan keluar bagi masalah ini. Tuhan, aku udah gak sanggup, coba lalukan masalah ini dari kehidupanku. Angkat penyakitku, Tuhan. Nah, itu yang doa yang sering saya juga dan kita semua mengakuinya bahwa itu seringkali doa yang mendominasi doa-doa kita saat kita menghadapi masalah. Tapi tahukah bahwa justru saat kita diizinkan oleh Tuhan untuk menghadapi masalah, Tuhan sedang melatih otot-otot rohani kita. Masalah itu membuat kita semakin kuat, pertumbuhan rohani kita semakin signifikan. Kita mampu meregenerasi sel-sel rohani kita yang mulai tidak berfungsi, diregenerasi sehingga proses tubuh rohani kita semuanya berjalan dengan maksimal. Mari kita belajar dari Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus, saat beliau menghadapi masalah dalam hidupnya. Kita buka dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Wow, angkanya bagus ya, 26, 36, 46. Dan saya yakin ada berkat luar biasa indah dan bagus yang disediakan Tuhan dari pembacaan kita saat ini. Mari kita baca. Luar biasa ya pembacaan kita saat ini. Kisah ini mengisahkan Yesus berada di Taman Getsemani sebelum dia melakukan prosesi penebusan, melakukan prosesi karya penebusan dia terhadap manusia dari kutuk dosa. Nah, kita bisa lihat di sini bagaimana Yesus menghadapi masalah yang bukan saja dia ketahui akan terjadi dalam kehidupan selanjutnya, dalam kehidupan dia beberapa saat kemudian, tapi juga dia tahu step-step yang akan dia lalui, bagaimana dia harus menghadapi pengkhianatan Yudas, kemudian dia harus menghadapi penyangkalan Petrus, kemudian dia dihadapkan kepada Pilatus, Herodes, penyiksaan oleh tentara Romawi dengan cambukan 40+1, kemudian bagaimana itu cambuknya merobek kulitnya sampai ke dalamnya, ketika dia menancap itu cambuknya itu besi tajam mencap, ditarik gitu. Wow, saya sampai semangat sekali. Ya, ditarik begitu. Dia tahu setiap detailnya, bagaimana dia harus memikul salib, kemudian bagaimana dia harus dipaku di tangannya, terus diangkat, dikerek, dipermalukan, terus dicemoohkan oleh orang-orang Farisi, bagaimana dia harus melihat murid-murid tercerai-berai dan ibunya menangis sedih di bawah salib. Dia tahu setiap detail yang akan dia hadapi. Tapi coba lihat apa yang dia berikan dalam teladannya. Dia tidak panik seperti kebanyakan kita kalau kita menghadapi masalah. Aduh, bagaimana ya? Kalau bukan begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kita panik duluan. Sehingga kadang-kadang kita menjadikan kepanikan kita itu menjadi iman negatif kita. Padahal Ayub mengatakan dalam Ayub 3 ayat 25 bahwa apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku, apa yang kucemaskan itu yang mendatangi aku.
Jadi seperti yang Yesus teladankan, berikan teladan kepada kita, dia mau kita juga seperti dia. Ketika kita menghadapi masalah sebagai anak-anaknya, sebagai pengikutnya, bukankah Kristen artinya pengikut Kristus, kita meneladani apa yang dia lakukan. Nah, apa yang dia lakukan? Kita cermati ya. Kita mulai dari ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yang pertama Yesus lakukan, dia tidak pernah meninggalkan persekutuan dengan murid-muridnya, orang-orang percaya di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, jangan kita pernah jauh dari kehidupan bergereja kita. Jangan pernah kita jauh dari kehidupan komsel kita. Jangan pernah kita melalaikan kehidupan kita dengan membaca firman Tuhan, berdoa, menyembah. Justru di saat kita menghadapi masalah, kita harus lebih intens melakukannya. Karena di dalam setiap ibadah, di dalam setiap komsel, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam doa penyembahan kita mendapatkan kekuatan untuk menjalani masalah kita, untuk melalui setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dia berikan bagi kita sebagai teladan. Dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Tunggu. Ayat 37 tadi kita baca bahwa dia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius. Kalau kita baca di pasal 17 dengan penulis yang sama dalam kitab Matius ya, saat Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedius, ini disebut dengan jelas Yakobus dan Yohanes, untuk melihat transfigurasinya transfigurasinya Yesus, penampakan Yesus bersama dengan Musa, dengan Elia. Tapi kenapa saat ini dengan penulis yang sama di Matius menulis Petrus dan kedua anak Zebedius? Mari kita cermati ya. Petrus artinya batu karang. Kedua anak Zebedius siapa itu? Ya benar, Yakobus dan Yohanes. Yakobus artinya supplanter, pengganti. Yohanes artinya grace atau kasih karunia. Jadi kita bisa maknai ya, batu karang, pengganti, dan ini kasih karunia. Jadi yang duluan itu kan, yang duluan adalah batu karang, menggambarkan atau boleh dibilang dia memaknai Sinai. Jadi kasih karunia menggantikan Gunung Sinai. Kita bisa mencermatinya itu sebagai memaknai menurut iman kita masing-masing ya. Nah kemudian pada saat ini Yesus membawa Petrus dan kedua anak Zebedius. Petrus masih tetap dengan artinya batu karang, anak-anak Zebedius. Kalau kita baca dalam Strong Alkitab, Zebedius itu artinya my gift. Wow, luar biasa ya. Kita lihat pemaknaan kata-kata ini, pemilihan kata-kata ini luar biasa, begitu detailnya, begitu cermatnya, begitu telitinya dipilih kata-kata ini sehingga dapat memaknai bahwa dalam kita menghadapi masalah, pilihlah mitra iman yang merupakan pemberian dari Tuhan sehingga kita kokoh. Kita dapat berdiri kokoh di tengah masalah yang kita hadapi. Kita bisa melihat pesan Tuhan yang sungguh luar biasa di ayat ini ya. Pilihlah mitra iman yang Tuhan berikan sehingga kita bisa berdiri kokoh di tengah masalah yang kita hadapi, sehingga kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan, anak-anak kesukaan Tuhan yang dapat Tuhan banggakan, sehingga saatnya nanti kita bertemu muka dengan muka di sana di surga nanti, kita boleh berdiri dengan gagah perkasa dan Tuhan berkata, masuklah hai hambaku yang setia. Wow, luar biasa. Oh luar biasa.
Jadi ini langkah kedua. Pertama tadi apa? Jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kedua, kita dapat memiliki mitra iman yang diberikan Tuhan supaya kita kokoh dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Selanjutnya apa? Coba kita lihat ya. Di ayat selanjutnya, coba kita lihat. Kita baca dulu. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, yang ketiga adalah berjaga-jagalah dengan aku. Berjaga-jagalah dengan aku. Apa maksudnya berjaga-jaga? Berjaga-jaga adalah sikap kita untuk tidak terlena dengan apa yang ada di hadapan kita. Jangan masalah membuat kita merasa down, masalah membuat kita ciut, masalah membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kita harus berjaga-jaga, kita harus aware bahwa masalah ini adalah batu loncatan bagi kita untuk semakin naik kelas di hadapan Tuhan dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Justru masalah ini membuat otot-otot iman kita berkontraksi sehingga otot iman kita terbentuk, kita menjadi semakin kuat dalam setiap langkah pengiringan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berjaga-jaga, kita harus menggunakan selengkap senjata Allah. Berjaga-jaga artinya kita harus memperkatakan setiap firman Tuhan yang sudah kita peroleh, sehingga itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Roma 10, tahan henti-hentinya saya berkata. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dengan memperkatakan firman Tuhan, iman kita akan timbul. Iman kita akan semakin membesar, bukan hanya sebesar biji sesawi saja. Walaupun biji sesawi sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung, tapi Tuhan akan sangat-sangat senang melihat imannya sebesar biji sesawi itu tumbuh menjadi pohon yang rimbun, yang memuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Yang ketiga, kita harus berjaga-jaga. Lawan si iblis dengan tunduk kepada Allah, maka ia akan pergi, dia akan enyah dari hadapan kita. Haleluya. Jangan pernah mau ditipu dengan iblis. Kita harus berjaga-jaga. Jangan biarkan panah-panah api si jahat itu menusuk iman percaya kita, menghancurkan iman percaya kita, dan membuatnya semakin ciut, akhirnya lenyap dari kehidupan kita. Jangan pernah biarkan itu terjadi. Berjaga-jaga. Selanjutnya apa? Wah, ini semakin luar biasa nih. So exciting nih ya. Belajar firman Tuhan nih, sungguh luar biasa. Dan ini yang luar biasa. Dia berkata, wow, ini luar biasa, ini luar biasa. Dia berkata, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Oh, dahsyat banget. Dia anak Tuhan, dia putra Allah, dia satu-satunya anak yang dikasih Tuhan. Bisa saja dibilang, Bapak saya nggak mau ini terjadi, saya nggak mau. Tapi dia dengan segala kerendahan hatinya, kerelaannya untuk taat kepada Bapaknya, dia berkata, janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Adakah dalam setiap masalah yang kita hadapi kita berkata seperti Yesus ini? Wow, bisa aja Yesus langsung berubah. Dia berubah, dia yang hanya menggunakan jubah-jubah seorang tukang kayu berubah menjadi jubah kemuliaannya. Dia bilang, hai engkau yang mau menangkap aku, ya kau. Bisa saja dia bisa bertindak seperti itu. Tapi tidak dia lakukan. Dengan segala kerendahan hati dia mengosongkan diri, dia mengosongkan semua apa yang dia miliki. Oh, dalam teologi sistematika ini, halaman 333, sekali lagi angka yang luar biasa.
Di sini dikatakan bagaimana Yesus saat itu mengambil fungsinya sebagai manusia semanusia-manusianya. Dia tidak menikmati privilege sebagai seorang anak satu-satunya ahli waris kerajaan Allah yang sulung. Tapi dia kosongkan dirinya. Oh dahsyatnya, betapa malunya saya ketika saya membaca ayat ini. Walaupun ayat ini sering kita baca setiap kita sampai di acara Jumat Agung atau dalam setiap ibadah yang mengangkat tema ini. Seringkali kita baca ayat ini, tapi pada saat saya mempersiapkan ini, bahkan pada saat ini, betapa saya malunya ketika saya menghadapi masalah. Saya minta Tuhan lalukan masalah ini. Tuhan tolong masalah ini cepat-cepat selesai dalam hidup saya. Tapi coba lihat, Yesus bukan saja menerima masalah yang akan dia hadapi, menerima sesuatu yang tidak enak yang akan dia alami, tapi dia mengambil tanggung jawab itu. Dan dia mulai merasakan bahwa mulai menyatukan diri dengan apa yang sudah dia putuskan, sehingga dia boleh menerimanya sebagai sesuatu yang memang harus dia lewati proses itu untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa, karena dia tahu pengorbanannya tidak akan sia-sia. Apa yang dia alami itu tidak mengerjakan pekerjaan yang sia-sia, tapi mengerjakan pekerjaan yang luar biasa, yang mulia. Tahukah kita semua bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita mengerjakan sesuatu yang mulia pada akhirnya, membuat kita mencapai pertumbuhan iman yang sungguh luar biasa, yang menyenangkan hati Tuhan. Bukankah saat anak manusia datang, dia hanya bertanya, adakah iman di bumi ini? Kita lihat ayat selanjutnya ya. Luar biasa. Nah, kemudian kita lihat nih, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur, dan dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? 1 jam. Perpuluhan bukan berarti hanya uang, materi yang kita berikan. Perpuluhan juga berbicara tentang waktu yang kita berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak minta banyak, bahkan ini tidak sampai kepada 1/10 dari waktu yang Tuhan berikan kepada kita dalam satu hari, yaitu 24 jam. Berarti setidaknya harus ada 2 jam sekian menit. Tuhan minta kita berjaga-jaga 1 jam. Adakah doa kita hanya, Tuhan saya mau makan, berkati makanan ini dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin? Itu doa anak sekolah minggu. Atau adakah kita hanya berdoa saat kita mau mengerjakan sesuatu, atau hanya berdoa saat kita mau tidur, bahkan aminnya besok pagi? Mulailah kita berdoa lebih sungguh-sungguh, lebih intens. Bukan untuk kebaikan kita, Tuhan tidak butuh jam doa kita, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Karena dengan berdoa kita sedang mendownload kuasa dari sorga masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi setiap masalah dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa ya. Luar biasa. Itu terjadi bukan 1 kali saja, tapi kedua kalinya. Kemudian setelah itu dia juga akhirnya kembali lagi, akhirnya dia membiarkan mereka di situ tertidur dan berdoa untuk ketiga kali dan mengucapkan doa yang itu juga. Setelah itu, setelah dia berdoa, akhirnya dia kembali kepada murid-murid dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat.
Akhirnya setelah melewati proses tadi, Yesus akhirnya siap untuk menghadapi penderitaan yang super luar biasa. Tidak ada satu manusia pun yang dapat melakukan apa yang sudah Yesus lakukan. Bahkan di beberapa tempat sebagai prosesi untuk menyelami penderitaan yang Yesus lakukan, mereka mencoba melakukan ritual dengan penyiksaan diri. Itu juga tidak seberapa yang Yesus alami saat itu. Tapi saat ini kita boleh belajar dari apa yang sudah Yesus lakukan. Yang pertama, jangan pernah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita dan persekutuan kita dengan orang-orang percaya di dalam Tuhan. Yang kedua, jangan kita menolak mitra iman yang diberikan Tuhan kepada kita. Karena dengan kita menerima mitra iman yang diberikan Tuhan, itu akan membuat kita kokoh dalam menghadapi persoalan yang sedang kita hadapi, yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus berjaga-jaga. Salah satunya adalah dengan memperkatakan firman Tuhan. Yang keempat adalah kita harus berdoa. Kalau bisa 1 jam. Jangan khawatir, kalau kita cinta akan Tuhan, kita akan semakin bisa melakukannya. Kita akan selalu ingin berlama-lama di hadirat Tuhan. Karena saat kita berlama-lama di hadirat Tuhan, kita sedang mendownload kekuatan surga masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita dimampukan untuk menghadapi setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kita dimampukan untuk seperti Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Kita akan mulai dapat mengubah doa kita, bukan kita meminta Tuhan melalukan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita mulai memikirkan, mendoakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga seperti Tuhan Yesus yang akhirnya menuai kemenangan, kemuliaan di dalam kebangkitannya, kita juga akan menuai kemenangan dan kemuliaan di akhir setiap masalah kita. Sehingga iman kita boleh mencapai titik yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kita menjadi anak kesayangannya, anak kesukaannya. Luar biasa. Haleluya. Saya akan menutup kisah kita, sharing kita saat ini dengan sebuah kisah dari seekor kupu-kupu. Seekor kupu-kupu sebelum dia menjadi kupu-kupu melewati suatu masa di mana seekor ulat hidup dalam kepompongnya. Nah, saat dia siap untuk menjadi seekor kupu-kupu, maka kupu-kupu ini akan menggunakan sayapnya untuk membuka kepompongnya, sehingga saat dia dapat keluar dari kepompongnya, dia dapat terbang menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Jangan pernah mencoba membantu kupu-kupu ini keluar dari kepompongnya, karena saat kita membantunya, itu akan membuat sayapnya tidak berkontraksi dengan maksimal, sehingga sayapnya akan lemah. Dan saat dia keluar dari kepompong, dia tidak dapat terbang, dan dia akan menemui kematiannya beberapa saat kemudian. Jadi untuk dapat mendapatkan iman yang sungguh menyukakan hati Tuhan, latihlah iman kita. Saat masalah datang, kita langsung ini saatnya saya nge-gym rohani. Yes, aku akan menang bersama Tuhan. Jadi perhatikan 4 hal tadi. Jangan pernah jauh dari persekutuan orang-orang percaya di dalam Tuhan. Jangan pernah menolak mitra yang diberikan oleh Tuhan, sehingga kita dapat tetap kokoh menghadapi masalah kita. Berjaga-jagalah. Yang terakhir, berdoalah. So, jangan lupa untuk nge-gym rohani. Oke, mari kita berdoa.